Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Insya Allah pada pertemuan hari ini Pak Rijal akan menyampaikan tentang pelajaran 2, yaitu masih seputar Wali Songo, tepatnya mengenai Sunan Ampel. Kalau di pelajaran 1 kalian belajar tentang Sunan Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik. Sekarang kalian belajar tentang Sunan Ampel. Ya, kita langsung saja. Pembahasan yang pertama, asal usul dari Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah. Ini nama aslinya Sunan Ampel ya. Lahir di Champa atau Kamboja sekarang itu ya, pada tahun 1401 Masehi. Tinggalnya di Ampel dekat Surabaya. Ya. Kemudian Sunan Ampel ini merupakan salah satu putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim ya, atau Sunan Gresik, dan ibunya Dewi Chandrawulan atau Nyi Ageng Manila. Jadi Sunan Ampel itu putra dari Sunan Gresik ya. Nama ibu dari Sunan Ampel adalah Dewi Chandrawulan. Datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1446 Masehi. Datang ke Pulau Jawanya. Dan salah satu putra Sunan Ampel adalah Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Raden Qasim atau Sunan Derajat. Ya, jadi sekali lagi Pak Rijal ingatkan, antara wali yang satu dengan yang lainnya itu memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Antara ayah dengan anak, bisa antara keponakan dengan paman, guru dan murid, dan lain sebagainya. Ini terbukti Sunan Gresik itu mempunyai putra Sunan Ampel. Sunan Ampel mempunyai putra yang sama-sama menjadi sunan dan menjadi wali, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat ya. Berikutnya, selain asal-usul Sunan Ampel, kita lihat bagaimana dakwah dari Sunan Ampel. Sunan Ampel datang untuk memperbaiki keadaan di kerajaan Majapahit. Ini awal mula datangnya Sunan Ampel ke Pulau Jawa, tempatnya ke Surabaya, yaitu untuk memperbaiki keadaan kerajaan Majapahit ya. Kemudian ketika menanamkan akidah, Sunan Ampel memperhatikan kondisi masyarakat, dijadikan pertimbangannya ya. Misalnya kata sholat diganti dengan sembahyang, karena mayoritas pada waktu itu adalah beragama Hindu. Makanya disesuaikan untuk seperti kata sholat diganti dengan kata sembahyang yang artinya sembah dan hyang ya. Menyembah dan hyang ya. Tempat ibadah tidak dinamai musola tetapi langgar disebutnya, mirip kata sanggar. Penuntut ilmu disebut santri, berasal dari satri, yaitu orang yang tahu buku suci agama Hindu ya. Kemudian yang berikutnya sesudah dakwah adalah metodenya. Metode dakwah Sunan Ampel ini terkenal dengan ajarannya, yaitu falsafah mohlimo. Ini bahasa Jawa ya. Mohlimo artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Lima ya itu. Tidak melakukan 5 hal tercela. Apa saja 5 hal tercela itu ajaran di Sunan Ampel? Yang pertama, moh main, tidak mau berjudi atau tidak boleh berjudi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mau mabuk atau tidak boleh mabuk. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Kemudian yang keempat, moh madat, tidak mau mengisap candu. Kemudian yang kelima adalah moh madon, tidak mau berzina ya. Ini 5 ajaran dari Sunan Ampel ya.
Mau main tidak mau berjudi, mau ngombe tidak mau mabuk, mau maling tidak mau mencuri, mau madat tidak mau menghisap candu, dan mau madon tidak mau berzina. Ya. Selanjutnya kita lihat wafatnya Sunan Ampel. Ya. Sunan Ampel turut memprakarsai lahirnya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra Prabu Brawijaya V, ya, Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 Masehi. Babat Gresik menyebutkan bahwa Sunan Ampel wafat pada tahun 1481. Ya, ini wafatnya Sunan Ampel. Atas jasa Sunan Ampel, namanya diabadikan sebagai nama perguruan tinggi di Surabaya, yaitu IAIN Sunan Ampel, atau sekarang itu lebih dikenalnya UIN Sunan Ampel, ya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Hanya itu yang dapat Parja sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, intinya tadi kalian sudah belajar asal usul Sunan Ampel, kemudian cara berdakwahnya serta wafatnya Sunan Ampel, ya. Untuk pertemuan hari ini belum ada tugas. Semoga kalian bisa paham apa yang disampaikan oleh Parja. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.